Selamat sore buat teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas individu saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Xianti, saya dari Prodi Bisnis Digital, mahasiswa aktif dari Politeknik Riau. Sekarang saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya pada hari ini, teman-teman. Dengan itu membuat template baru yang sudah ada dan dipublikasikan ke website pribadi saya. Uh, jadi saya ambil template dari foto ini. Pertama itu teman-teman cari aja di media sosial atau di Google, teman-teman tinggal download. Kalau saya pakai foto ini dan saya larutkan cara mengekstraknya, teman-teman tinggal klik kanan, teman-teman tinggal klik kanan, dan di sini ada ekstrak. Dan misalkan teman-teman ini browser ke Laravel teman-teman. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya nggak perlu mengekstraknya kembali. Nanti kalau nanti tampilan seperti ini, di sini saya akan menggunakan cuma dua fitur atau halaman, yaitu dashboard dan setting aja. Dashboard, tampilan dashboard seperti ini, dan setting seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari codingan saya. Yang pertama itu teman-teman panggil template teman-teman ke Visual Studio teman-teman. Yang pertama nanti kita akan buat dashboardnya dulu. Teman-teman buat admin, view, baru teman-teman buat admin dan buat dashboard buat PHP ya. Nah, di sini cukup panjang, tapi kita sekedar extend atau panggil layout admin apps supaya memanggil kita buat sectionnya seperti standar. Di sini sebenarnya banyak teman-teman, tapi sudah banyak yang di-cut dan dipindahkan ke layout adminnya. Nah, karena di sini ada banyak coding, di sini tuh banyak dalam pembuatan coding itu banyak diawali dengan testimonial misalnya. Baru teman-teman jangan lupa mengakhirinya dengan testimonial supaya coding itu tahu bahwa sampai disitulah kita menginginkan progres kerja mereka itu. Sama seperti kayak sampai akhir pasti gitu, pasti setiap formula pasti ada pengakhirannya. Nah ini cuma isi dari web kita ini teman-teman. Nah soal dashboard, di dashboard itu pasti nanti ada apps blade, ECCS, CS blade-nya, footer blade-nya. Dan teman-teman tinggal pindahkan aja ke sistem kalian ini. Tuh, teman-teman copy paste, baru teman-teman pindahkan ke fitur-fitur yang dibutuhkan. Kalau di sini kan yang dibutuhkan kalau untuk admin dashboard-nya dibutuhkan cuma ada 6 apps, CSS, footer, header, dan CSS web. Penggunaan itu ini kan awalnya dashboard ini tuh panjang banget, 1000 lebih, bahkan hampir 1000 lebih gitu lah teman-teman. Nah untuk mengurangi terjadinya kesalahan, kelalaian, jadi teman-teman disarankan untuk memindahkan isi. Misalnya dalam ini tadi kan ada misalnya di Grab misalnya, teman-teman buat Grab buat PHP, karena kita nggak butuh Grab, jadi kita cuma butuh yang anak ini aja. Jadi teman-teman cari apps sebenarnya di mana, CSS sebenarnya di mana gitu. Nah, soalnya gini apps blade sudah saya pindahkan untuk mempermudah di saat kita menyusun coding-codingnya yang kita butuhkan gitu. Terus saya sudah apps blade dari dashboard ini teman-teman, CSS, footer, header, CS blade, sidebarnya. Di footernya ini tuh ini hak cipta dari web itu, dimana kita mengambil dari timagon.com dan 2018 copyrightnya. Nah, headernya itu isi dari make profile, setting hub atau logout. Itu ada di sini. Gitu. Nah, setelah itu ada CSS. CSS ini yang akan memanggil, misalnya kita manggil aset, kita ngetik ini teman-teman aset, nah, terpanggil karena saya nyimpannya di aset admin. Oke, ini pengen aset admin. Ini kan semua isi dari aset admin gitu teman-teman. Jadi terpanggil aset admin, sama pokoknya ini harus sama seperti nama folder kita aset admin. Jadi dia terpanggil misalnya kita memanggil CSS-nya dari Bootstrap atau memanggil fotonya, salage-nya, custom-nya sebagainya. Kegunaan dari si CSS ini untuk mempercantik penampilan dari web kita. Nah, fitur itu tadi apps blade itu
ini juga sama foto, nanti kita taruh input ya teman-teman untuk memanggil layout dari admin tersebut. Ini kita memanggil layout dari admin. Jadi dia menandakan apa sih yang mau kita panggil. Kita temukan info semuanya. Dan panggil apa yang kita tinggal panggil misalnya ini layout admin sidebar, layout admin sidebar gitu. Nah, kita ini inputnya kita memanggil layout admin header, layout admin mana nih header, jadi ini nih. Jadi yang terpenting adalah header gitu. Gitu seterusnya teman-teman. CSS, CS semua kita panggil di situ. Nah, di CS ini sama kita memanggil aset admin kita, apapun yang kita butuhkan, kita awali dengan aset admin. Selanjutnya sidebar. Nah, di sini ada keterangan nama saya buat Kriyanti, biar agak keren kita buat Kriyanti Web. Nah, di sini saya buat Kriyanti, harusnya sih berubah ya teman-teman. Oke, kita berubah mungkin, oh sorry, ini, oh oke, kita lupa mengubah di sini teman-teman, sorry ya, itu saya mulai di setting, coba di dashboardnya, oke, muncul Kriyanti Web gitu. Kita kasih tahu apakah berubah, karena kita ngurusin setting. Oke, berubah juga teman-teman. Nah, itu kegunaan dari si sidebar. Ini teman-teman bisa panggil root dashboard itu supaya kita setting klik dashboard, muncul dashboard, dan kita klik setting, ya dia balik ke setting dan kita kembali ke dashboard, dia akan kembali ke dashboard kembali. Di sini teman-teman juga jangan lupa memanggil image. Image itu letaknya di sini teman-teman. Image, image, oke ini image, ini di layout image. Sini saya pakai foto saya teman-teman. Saya ubah jadi akun, kemudian kita ubah jadi apa ya? Jadi user img jpg misalnya, kita ubah user img jpg, berubah nggak ya? Kita coba aja. Ini saya ngubahnya di mana? Salah lagi. Ini kita ngubahnya di oke, kita ngubahnya di setting. Kalau di setting, ini di setting, oke. Oke, dia akan berubah seperti ini karena ini kita pakai foto awal, yang berubah lagi pakai foto kita. Oke. Yang berhasil tuh pakai foto aku teman-teman. Sama halnya kayak ini kan setting admin juga kita diubah itu sama aja perubahan dari setting dan dashboardnya setting. Sini saya sambil itu pakai action untuk memanggil setting apps-nya, section-nya, untuk tahu kita pilih konten apa gitu. Nah, sini sama panjang, jadi teman-teman nggak ubah mana nih apps sama seperti admin tersebut, misalnya apps-nya itu apa, kita tinggal copy paste dan template ke sini aja. Kayak misalnya ini kita sini aja supaya nggak pusing ya nengoknya. Kalau kita memanggil action, jangan lupa pakai dengan end section. Nah, di sini setting sama halnya ya teman-teman, dulu aja. Sini teman-teman pakai include, teman-teman nggak apa layout admin sidebar, layout admin sidebar, sidebar gitu. Layout and footer, CS, panggil aja, dan jangan lupa pakai include-nya. CSS-nya juga sama kita ubah dengan nama aset kita, footernya juga ini copyright dari hak milik ciptanya, headernya ini sama. Teman-teman juga bisa ubah ini jadi ini aku coba itu teman-teman gitulah caranya mengubah foto yang ada di web kita ini gitu. Nah di sini kan Mas Krisdayanti nih, coba kita ubah ya jadi Krisdayanti web di sini apakah dia mau muncul juga atau tidak. Ya nanti di setting ya. Tidak muncul, mungkin di sini kita coba juga di header, kita ubah jadi Krisdayanti web. Oke. Oke, ini sudah berubah Krisdayanti web nih teman-teman. Oke, lanjut ke CS Blade. CS Blade sama juga kita ubah ke aset admin supaya memanggil teman-teman nggak boleh salah ketik, karena kalau salah ketik itu bisa tidak berurutan dan mungkin hancur atau apa. Jadi saya juga ubah aku CPH dan lain sebagainya. Dashboard setting di sini saya cuma menggunakan dua ya, dashboard dan setting supaya karena yang diberikan cuma 2 halaman itu. Nah di sini teman-teman juga jangan lupa panggil yang kita buka, karena kita cuma punya dashboard dan setting, jadi kita panggil dashboard setting. Jadi di setting ini kita panggil
eee kelasnya untuk supaya dia, terpantul nih apa aja yang sudah kita buat di codingan ini, di admin aset admin kita itu supaya terpantul ke dalam web kita. Teman-teman tinggal klik ini settingan dashboard, sama seperti ini, jangan sampai salah. Kan itu kita juga harus buat controller, teman-teman. Controllernya itu kita buat, controller dashboard controllernya kan kita punya dua tuh, jadi dua-duanya kita buat dashboard kontrol PHP dan setting controller PHP. Di sini teman-teman tinggal buat admin dashboard untuk memanggil, kan kita letaknya tadi di admin. Baru di sini juga kita buat admin setting karena controller dari setting kita buat di admin setting juga. Hmm, teman-teman tadi kita udah panggil include ya, include sudah kita panggil. Hmm, kita panggil include itu memang dari disarankan untuk memakai include supaya lebih tertata ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman harus pakai yang namanya layout content. Teman-teman jangan lupa pakai layout content ini untuk gitu supaya kita tahu nih kemana aja arahnya. Siapa siapa supaya disingkat. Sebenarnya bisa di asal gitu. Sudah saya berani kita singkat aplikasi ini. Itu ada menu dari TV ini itu sesuai dengan yang kita butuhkan dengan kita yang sudah diakses yang sudah diakses jika kemudian diakses adalah pelanggan maka bisa menerapkan seperti berikut karena kita menggunakan dashboard ya kita panggilnya dashboard itu teman-teman. Nah selain itu penggunaan sepertinya dashboard aktif gitu. Saya sekarang sekarang saya sudah sudah saya pernah bisa mohon maaf dan dari saya terima kasih.